Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami, yaitu desain silabus yang disusun oleh Afiful Huda dan Fatimah. Oke, langsung aja kita lanjut ke materi. Di sini ada pendahuluan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 4 Pasal 10 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 11 Ayat 1 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Selanjutnya, kurikulum sebagai salah satu substansi pendidikan perlu didesentralisasikan terutama dalam desain silabus dan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan siswa, keadaan sekolah, dan kondisi sekolah atau daerah. Dengan demikian, sekolah atau daerah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Oke, selanjutnya kita ke pengertian silabus. Istilah silabus dapat didefinisikan sebagai berikut. Garis besar ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus adalah ancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar, mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu, sebagai dari hasil seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis menurut komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan. Selanjutnya, di sini ada isi silabus. Hubungan kurikulum dengan pengajaran dalam bentuk lain ialah dokumen kurikulum yang biasanya disebut silabus, yang sifatnya lebih terbatas dari pedoman kurikulum. Dalam silabus, hanya tercakup bidang studi atau mata pelajaran yang harus diajarkan selama waktu 1 tahun atau 1 semester. Pada umumnya, suatu silabus paling sedikit harus mencangkup unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, sasaran mata pelajaran. Yang ketiga, keterampilan yang diperlukan agar dapat menguasai mata pelajaran. Yang keempat, urutan topik-topik yang diajarkan. Yang kelima, aktivitas dan sumber-sumber belajar pendukung keberhasilan pengajaran. Yang keenam, berbagai teknik evaluasi yang digunakan. Selanjutnya, di sini ada manfaat dari silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman data pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan. Sistem penilaian silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk satu standar maupun satu kompetensi dasar. Silabus bermanfaat untuk merencanakan pengelolaan kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Demikian pula, silabus bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian yang sama dalam sistem pembelajaran berbasis kompetensi. Sistem penilaian selalu mengacu pada standar kompetensi. Selanjutnya, di sini ada prinsip desain silabus. Yang pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, memperhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa atau fleksibel. Yang ketiga, sistematis.
Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang kelima, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten atau taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, dan sistem penilaian. Yang keenam, memadai. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang ketujuh, aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, pengalaman belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, di sini, secara umum, proses pengembangan silabus berbasis kompetensi terdiri dari 7 langkah utama sebagaimana tercantum pada buku Pedoman Umum Pengembangan Silabus Depdikbud 2004, yaitu penulisan identitas mata pelajaran. Identitas terdiri dari nama sekolah, kelas atau semester, mata pelajaran, dan standar kompetensi. Identitas silabus ditulis di atas matriks silabus. Yang kedua, perumusan standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, penentuan kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai SK mata pelajaran tertentu. Yang keempat, penentuan materi pokok uraiannya. Selanjutnya, ada penentuan pengalaman belajar. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, dalam rangka pencapaian kompetensi dasar pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud. Yang selanjutnya, ada penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator. Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar dan merupakan subkompetensi dasar. Indikator dirumuskan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi sebagai acuan penilaian. Dengan demikian, indikator pencapaian kompetensi mengarah pada indikator penilaian. Selanjutnya, ada penentuan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasaan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai sesuatu kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Selanjutnya, ada penentuan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar peserta didik. Maaf, diulangi.
Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada contoh format dari silabus. Yang pertama, ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, di sini ada gambaran mengenai silabus. Di sini ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, standar kompetensi, dan alokasi waktu. Thanks. Do you have any question?